Wah, ini gila. Benar-benar di luar dugaan. Kok bisa sampai segitunya ya? Ibu kota Bahrain pecah dan memanas. Usai kekalahan menyakitkan timnas Bahrain dari King Indo, ribuan supporter Bahrain tumpah ruah ke jalanan menuntut pelatih timnas Bahrain, yakni Dragan Talajic, untuk mundur secepatnya dari kursi kepelatihan Bahrain. Begini kronologi lengkapnya. Alhamdulillah, inilah pemain yang membuat Selasa malam, 25 Maret 2025, terasa membahagiakan bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Nggak salah memang PSSI menaturalisasi pemain top yang satu ini padahal baru 2 kali tampil membela timnas Indonesia. Akan tetapi oleh Romeni sudah dapat hadiah spesial. Wah, apakah itu? Simak baik-baik. Akhirnya semua dibuktikan oleh pelatih yang sebelumnya dibuli oleh sebagian besar supporter timnas Indonesia. Kemenangan krusial versus Bahrain menjadi spesial bagi Patrick Kluivert. Mampukah Patrick Kluivert kembali menjawab tantangan-tantangan dengan mempersembahkan kemenangan berikutnya untuk timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Nah, ini baru timnas Indonesia. Mengerikan ranking 100 besar dunia dibuat kalang kabut saat menghadapi King Indo. Statistik yang mengejutkan dari timnas Indonesia kala mengalahkan Bahrain. Beginilah perbandingan statistik timnas Indonesia saat mengalahkan Bahrain semalam. Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wah, ini gila. Benar-benar di luar dugaan. Kok bisa sampai segitunya ya? Ibu kota Bahrain pecah dan memanas. Usai kekalahan menyakitkan timnas Bahrain dari King Indo, ribuan supporter Bahrain tumpah ruah ke jalanan menuntut pelatih timnas Bahrain, yakni Dragan Talajic, untuk mundur secepatnya dari kursi kepelatihan Bahrain. Begini kronologi lengkapnya. Ribuan supporter timnas Bahrain bisa saja langsung turun ke jalan di ibu kota Manama pada Rabu 26 Maret 2025. Siang hari waktu setempat, menuntut pelatih Dragan Talajic untuk mundur dari jabatannya. Aksi ini kemungkinan terjadi setelah kekalahan menyakitkan 0-1 dari timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Para supporter yang kecewa diprediksi bakal berbondong-bondong memenuhi jalanan utama Manama, membawa spanduk, bendera, dan meneriakkan yel-yel yang mendesak Federasi Sepak Bola Bahrain BFA segera mengambil tindakan tegas terhadap Talajic. Mereka menilai performa buruk timnas di bawah asuhan pelatih asal Kroasia itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kekalahan dari Indonesia dianggap sebagai puncak dari serangkaian hasil mengecewakan yang mereka alami dalam ajang kualifikasi ini. Bisa dipastikan, demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi lebih intens seiring dengan semakin banyaknya supporter yang bergabung. Beberapa kelompok supporter bahkan mencoba mendekati kantor pusat BFA di Manama untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. Kepolisian setempat juga nanti pasti segera turun tangan untuk mengendalikan situasi. Namun suasana tetap memanas. Aparat keamanan yang diterjunkan ke lokasi demonstrasi berupaya menenangkan massa agar aksi tetap terkendali dan tidak berujung pada bentrokan. Kami sudah cukup. Bahrain punya potensi besar, tetapi di bawah kepemimpinan Talajic, tim semakin terpuruk, teriak salah satu pendukung yang turut serta dalam aksi tersebut. Kami ingin perubahan segera. Kami tidak ingin lagi melihat timnas kalah secara menyedihkan seperti ini. Ini memalukan negara kami. Bahrain sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengamankan 3 poin dalam laga melawan Indonesia. Namun gol tunggal yang dicetak tim tuan rumah melalui skema serangan balik cepat membuat para pemain Bahrain frustrasi. Meskipun menguasai bola lebih banyak, Bahrain gagal mencetak gol akibat penyelesaian akhir yang buruk dan strategi pertahanan rapat dari timnas Indonesia. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Bahrain di grup C.
tim asuhan Talajic kini terancam gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 berikutnya setelah hasil minor ini. Supporter pun mulai mempertanyakan strategi dan taktik yang diterapkan sang pelatih, yang dinilai tidak efektif dalam menghadapi lawan-lawan mereka di kualifikasi. Sementara itu, apabila itu semua benar-benar terjadi, Federasi Sepak Bola Bahrain BFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan supporter yang meminta Talajic mundur. Namun, beberapa sumber internal menyebut bahwa BFA tengah mempertimbangkan langkah selanjutnya guna menyelamatkan peluang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Dragan Talajic sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan mundur ini. Beberapa media lokal melaporkan bahwa dirinya merasa masih memiliki waktu untuk membalikkan keadaan dan membawa Bahrain kembali ke jalur kemenangan. Namun, tekanan publik yang semakin besar bisa saja membuat BFA mengambil keputusan drastis dalam waktu dekat. Dengan kondisi yang semakin memanas nanti, para pengamat sepak bola Bahrain menilai bahwa BFA harus segera mengambil langkah tegas untuk meredam amarah supporter dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap tim nasional. Jika Talajic tetap bertahan tanpa adanya perbaikan performa tim, gelombang protes kemungkinan akan terus berlanjut. Di sisi lain, Bahrain masih memiliki 2 laga tersisa dalam babak kualifikasi. Jika ingin menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya, mereka harus segera bangkit dan menemukan strategi yang lebih efektif. Pergantian pelatih bisa menjadi salah satu solusi, tetapi apakah itu cukup untuk mengubah nasib mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026? Untuk saat ini, nasib Dragan Talajic sebagai pelatih kepala berada di ujung tanduk, dengan tekanan besar dari publik yang menginginkan perubahan segera. Waktu akan menentukan apakah ia masih akan bertahan atau justru harus angkat kaki dari kursi kepelatihan timnas Bahrain. Bagaimana guys menurut kalian? Dengan apa yang dilakukan oleh fans timnas Bahrain, apakah melakukan demo besar-besaran turun ke jalan memang sudah layak mereka lakukan agar pelatih Dragan Talajic mundur dari kursi kepelatihan timnas Bahrain akibat kalah dari King Indo? Coba ulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah, inilah pemain yang membuat Selasa malam, 25 Maret 2025, terasa membahagiakan bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Nggak salah memang PSSI menaturalisasi pemain top yang satu ini padahal baru 2 kali tampil membela timnas Indonesia. Akan tetapi oleh Romeni sudah dapat hadiah spesial. Wah, apakah itu? Simak baik-baik. Oleh Romeni didapuk sebagai man of the match alias pemain terbaik di laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain. Pasalnya, ia sukses mencetak gol kemenangan. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 1-0 untuk kemenangan tuan rumah berkat gol Romeni 24. Sejak awal laga melawan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Romeni tampil impresif. Pergerakannya berhasil mengecoh pemain bertahan lawan dengan penempatan posisi yang baik. Puncaknya umpan matang dari Marcelino Ferdinand membuat Romeni berhasil mencetak gol. Bahkan itu dilakukannya dengan penuh ketenangan saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah. Well deserved oleh Romeni sangat pantas, bunyi keterangan unggahan akun Instagram @timnasindonesia yang memperlihatkan momen terciptanya gol saat menghadapi Bahrain. Romeni berhasil menunjukkan kemampuannya sebagai seorang striker yang memang dibutuhkan timnas Indonesia. Ketajamannya sebagai seorang penyerang membuat lini depan skuad Garuda semakin kuat. Bahkan tak perlu waktu lama bagi Romeni untuk beradaptasi dengan rekan setim di timnas Indonesia. Dalam 2 laga awalnya, ia berhasil mencetak 2 gol yang membuktikan sang striker tak membuang kesempatan saat dipercaya memperkuat tim merah putih. Melihat kemampuan Romeni, warganet merasa ia merupakan puzzle yang hilang dari timnas Indonesia.
Diyakini kontribusinya akan sangat besar bagi kemajuan skuad Garuda. Akhirnya kita mempunyai striker yang haus gol, tutur Edmuh 2 match 2 gol. Inilah finisher yang kita tunggu berbulan 2 lalu. Kata hit penyerang yang diimpikan akhirnya merapat juga di barisan timnas, kenapa gak dari dulu oleh penyerang kayak gini yang dibutuhkan haus gol. Tulis Bar. Akhirnya semua dibuktikan oleh pelatih yang sebelumnya dibully oleh sebagian besar supporter timnas Indonesia. Kemenangan krusial versus Bahrain menjadi spesial bagi Patrick Kluivert. Mampukah Patrick Kluivert kembali menjawab tantangan-tantangan dengan mempersembahkan kemenangan berikutnya untuk timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Bahrain dengan skor 1-0 pada laga ke-8 Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret 2025. Gol sematawayang Timnas Indonesia ke gawang Bahrain dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-25. Ole Romeni mencetak gol usai menerima umpan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain asal Oxford United itu merayakan gol bersama-sama. Selepas pertandingan, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, merasa sangat bangga dengan kemenangan ini. Juru taktik asal Belanda itu menilai Timnas Indonesia layak mendapatkan kemenangan atas Bahrain. Kami menciptakan banyak peluang. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol lagi, kata Patrick Kluivert kepada awak media termasuk bolasport.com. Patrick Kluivert sudah melakukan evaluasi pasca Timnas Indonesia kalah telak dari Australia dengan skor 1-5 pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis 20 Maret 2025. Kata Patrick Kluivert, kekalahan itu karena penampilan Timnas Indonesia belum optimal. Pelatih berusia 48 tahun itu senang Timnas Indonesia berhasil mengembalikan keadaan ini saat bermain melawan Bahrain di SUGBK. Para pemain Timnas Indonesia bermain sangat baik di depan puluhan ribu supporter. Ini tidak mudah tapi kami sangat senang akan hasil ini. Menurut saya, ini baru awal bagi kami. Kami masih punya lebih banyak waktu dan para pemain semakin bermain baik, kata Patrick Kluivert. Timnas Indonesia menyisahkan 2 pertandingan lagi melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Patrick Kluivert mengaku tidak sabar menantikan 2 pertandingan itu. Kami punya waktu untuk mempersiapkan dengan lebih baik. Saya bangga dengan tim kami karena mereka bisa menciptakan banyak peluang bagus. Saya sangat bangga dengan tim karena mereka bermain dengan hati, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengucapkan rasa terima kasih kepada PSSI atas kepercayaannya selama ini. Ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia butuh waktu agar menemukan ritme permainan. Terima kasih kepada Pak Erick Thohir yang memberikan kepercayaan kepada saya. Saya merasa luar biasa karena dapat peluang untuk berupaya bagi Timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Nah, ini baru Timnas Indonesia. Mengerikan ranking 100 besar dunia dibuat kalang kabut saat menghadapi King Indo. Statistik yang mengejutkan dari Timnas Indonesia kala mengalahkan Bahrain. Beginilah perbandingan statistik Timnas Indonesia saat mengalahkan Bahrain semalam. Tonton video ini sampai habis. Kemenangan krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diraih Timnas Indonesia usai mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Indonesia atas Bahrain dicetak oleh Ole Romeni memanfaatkan assist Marcelino Ferdinand di babak pertama. Tim Garuda dominan dalam pertandingan ini meski Bahrain juga sesekali melancarkan ancaman berbahaya. Kemenangan ini juga menghidupkan kembali kans Timnas Indonesia untuk mengejar pintu gerbang Piala Dunia 2026. Lantas, seperti apa statistik kedua tim di sepanjang pertandingan?
Simak catatannya yang dihimpun bola.net berikut ini. Bahrain unggul dalam penguasaan bola atas timnas Indonesia di pertandingan ini. Tim tamu mencatat 58% penguasaan bola, sementara Indonesia hanya mencatat 42%. Kemudian dalam urusan jumlah tembakan, kedua tim sama-sama mencatat 7 kali percobaan. Namun tembakan timnas Indonesia lebih banyak mengarah ke gawang yakni 3 kali, sementara Bahrain hanya 1 kali. Tim Garuda lebih efektif karena dari 3 tendangan tepat ke arah gawang, 1 diantaranya menjadi gol yang dilesakkan oleh Romani. Statistik lainnya mencatat Bahrain unggul dalam operan sebanyak 443 kali jika dipresentase mencapai 84%. Timnas Indonesia hanya mencatat 326 kali operan atau hanya 79%. Meski begitu, Bahrain tetap kesulitan untuk membongkar pertahanan Indonesia dan hasilnya nihil gol sampai berakhirnya laga. Timnas Indonesia juga lebih banyak melakukan pelanggaran sebanyak 14 kali berbanding 8 kali pelanggaran dari pemain Bahrain. Baik. Nah, ini baru fakta yang benar, fakta dan tak bisa terbantahkan. Dibongkar langsung oleh pelatih timnas Bahrain. Sampai skuad Bahrain merasa kagum dan takjub. Bikin kaget dan bangga warga Indonesia. Pelatih Bahrain berikan pujian yang sangat menohok kepada orang Indonesia. Karena hal ini, apakah itu? Tonton video ini sampai habis. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan pendapatnya tentang masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Dragan Talajic terkesima dengan keramahan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Dragan Talajic menjelang laga melawan timnas Indonesia. Duel timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, duel Bahrain versus timnas Indonesia berakhir seri 2-2 pada pertemuan pertama. Duel tersebut terlaksana di Bahrain National Stadium tanggal 10 Oktober tahun lalu. Meski sukses mencuri poin dari kandang Bahrain, fan Indonesia kala itu dibuat geram dengan keputusan wasit Ahmed Al-Kaf. Hingga akhirnya Bahrain mencetak gol penyama pada menit ke-9 padahal tambahan waktu yang diberikan hanya 8 menit. Kekecewaan fan kemudian diluapkan ke media sosial timnas Bahrain hingga Federasi Sepak Bola Bahrain BFA. Penuh keyakinan dan percaya diri, nggak ada takut-takutnya. Wonderkid timnas Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand, keluarkan statement yang bikin pemain Bahrain auto ciut mentalnya di GBK nanti. Dengan semangat berapi-api yang membara, Marcelino Ferdinand inginkan satu hal yang luar biasa ini di laga nanti malam. Berikut detail lengkapnya. Marcelino Ferdinand tegaskan bahwa timnas Indonesia hanya memiliki satu target pasti lawan Bahrain. Bukan untuk seri apalagi kalah dalam laga krusial ini. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini menjadi pertandingan penting bagi kedua tim. Pasalnya, keduanya menargetkan kemenangan agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di ujung tanduk dengan menempati posisi keempat klasemen Grup C dengan mengemas 6 poin. Tim asuhan Patrick Kluivert ini berada tepat di posisi keempat dengan mengemas 6 poin. Namun mereka belum bisa merasa senang karena skuad Garuda memiliki poin yang sama dengan Bahrain. Untuk itu, apabila menelan kekalahan melawan Bahrain ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 makin sulit. Pasalnya, hanya tinggal 2 laga sisa pada Juni mendatang. Oleh karena itu, jelang melawan Bahrain ini, Marcelino Ferdinand mengatakan bahwa para pemain dalam motivasi tinggi. Pemain Oxford United itu mengaku bahwa timnas Indonesia siap tampil mati-matian melawan Bahrain.
Bahkan dalam kesempatan ini pemain berusia 20 tahun tersebut mengaku bahwa tujuan timnas Indonesia kali ini bukan untuk seri apalagi kalah. Marcelino Ferdinand menegaskan bahwa tujuan skuad Garuda yakni hanya untuk meraih kemenangan di laga kandang ini. Sebagai pemain tentunya saya optimistis, ujar Marcelino Ferdinand kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Senin dalam kurung 24 Maret 2026. Kita hadapi step by step, kita mati-matian setiap pertandingan, ucapnya. Kita tidak ada tujuan untuk seri, tidak ada tujuan untuk kalah juga, tegasnya. Nggak hanya sekali dua kali. Sering mengalami cedera saat memperkuat timnas Indonesia, hingga banyak sebagian supporter timnas Indonesia yang menilainya sebagai pemain tak nasionalis dan tak punya jiwa patriotisme. Ternyata inilah penyebab utamanya Mads Hilgers selalu cedera saat membela timnas Indonesia. Simak baik-baik. Bukan karena tak nasionalis, penyebab Mads Hilgers sering cedera saat membela timnas Indonesia akan diulas channel Total Timnas. Mads Hilgers baru 3 kali membela timnas Indonesia setelah mendapatkan paspor Indonesia pada September 2024, namun tiap kali membela timnas Indonesia, Beck 23 tahun ini mengalami cedera. Saat membela timnas Indonesia kontra Cina di matchday 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mads Hilgers diganti di awal babak kedua. Menurut pelatih timnas Indonesia saat itu Shin Tae-yong, Mads Hilgers diganti karena mengalami cedera. Masalah yang sama juga dialami Mads Hilgers saat memperkuat timnas Indonesia kontra Australia di matchday 7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Laga menginjak menit ke-60, Mads Hilgers digantikan Sandy Walsh karena mengalami cedera paha. Kelar pertandingan melawan Australia, Mads Hilgers melakukan pengecekan cedera di tanah air. Hasilnya Mads Hilgers dinyatakan belum bisa pulih lebih cepat sehingga dinyatakan absen melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Mads Hilgers pun pulang ke Belanda pada Minggu 23 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kepulangan Mads Hilgers ke Belanda mengundang nada miring. Bahkan ada yang menyebut Mads Hilgers tidak bermain dengan hati ketika membela timnas Indonesia. Tirta Mandira Hudi atau yang biasa disapa DR, Tirta mencoba membeberkan alasan logis kenapa Mads Hilgers sering cedera tiap kali membela timnas Indonesia. Mads Hilgers dinilai DR, Tirta kesulitan beradaptasi sehingga tubuhnya sering kram saat membela timnas Indonesia karena perbedaan iklim antara Belanda, Cina, ataupun Australia. Kenapa Mads Hilgers itu tiap kali main untuk timnas Indonesia sering cedera? Jawabannya, karena jet lag. Mads Hilgers itu bukan orang Indonesia asli yang tinggal di humidity kelembapan 80%, kata DR, Tirta, mengutip dari channel YouTube Sport 77 Official, Selasa 25 Maret 2025. Sementara itu, humidity di Indonesia itu 80% ke atas ya, sedangkan di Belanda sana itu kering. Otomatis kalau kita humidity-nya 80%, keringat cepat keluar. Rasain sendiri dong kalau lari di Jakarta belum apa-apa sudah keringatan, lanjut dokter berusia 34 tahun ini. Nah kalau keringatnya berlebihan otomatis kita rentan dehidrasi. Efek sampingnya menjadi rentan kram. Begitu dia kembali ke asalnya Belanda, balik normal langsung pulih dari cedera. Itulah rata-rata orang Indonesia kenapa PB maratonnya di luar negeri. Kenapa? Karena di sana lebih dry. Jadi orang itu lebih nge-shift, tegas dokter yang pertama kali mencuat di era COVID-19. DR, Tirta juga menyoroti jauhnya penerbangan Mads Hilgers yang dijalani dari Belanda ke Australia. Jauhnya penerbangan membuat tubuh Mads Hilgers yang baru pulih dari cedera belum siap melakoni pertandingan dengan intensitas tinggi. Kedua karena jet lag. Bro, kamu kira Belanda ke Australia itu kayak Jakarta ke Bandung? Mads Hilgers dari Belanda ke Australia itu sudah berapa kali transit? Baru 2 hari aklimatisasi langsung main, ujar DR, Tirta. Jelang laga krusial,
Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025, suasana semakin memanas. Hal ini dipicu oleh pernyataan kontroversial pelatih Bahrain, Dr. Dragan Talajic, yang menyindir kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia. Talajic menyebut bahwa skuad Garuda tidak lagi merepresentasikan pemain asli Indonesia, melainkan lebih mirip dengan tim Eropa karena banyaknya pemain keturunan yang memperkuat tim nasional. Pernyataan ini pun menuai reaksi keras, tidak hanya dari publik sepak bola tanah air, tetapi bisa juga dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Talajic menyampaikan kritik tajam terhadap strategi Indonesia yang mengandalkan pemain naturalisasi. Tim yang akan kami hadapi tidak lagi murni berasal dari Indonesia. Kami merasa seperti akan bermain melawan tim Eropa karena banyak pemain keturunan Belanda di sana, padahal penduduk di Indonesia ada 300 juta jiwa, akan tetapi mereka mengambil dari pemain Belanda, ujar Talajic. Pelatih asal Kroasia itu juga menyatakan bahwa Bahrain akan tetap berpegang pada prinsip memainkan pemain lokal terbaiknya. Kami percaya dengan talenta asli dari negara kami sendiri dan tidak bergantung pada pemain dari luar untuk memperkuat tim. Begitulah kira-kira katanya. Komentar ini sontak memicu kontroversi, mengingat banyak negara lain di Asia juga menerapkan strategi serupa dengan Indonesia. Sejumlah negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab juga mengandalkan pemain naturalisasi untuk meningkatkan daya saing mereka di level internasional. Menanggapi sindiran tersebut, semoga saja pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memilih untuk memberikan respons tegas. Dalam sesi latihan terakhir di Jakarta, pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa dirinya akan menurunkan seluruh pemain lokal dalam pertandingan melawan Bahrain sebagai bentuk jawaban terhadap kritik Talajic. Kami menghormati setiap opini, tetapi yang terpenting bagi saya adalah bagaimana tim ini bisa tampil sebaik mungkin. Jika ada yang meragukan kualitas pemain lokal Indonesia, saya akan membuktikan sebaliknya. Begitulah mungkin kira-kira, kata Kluivert. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Timnas Indonesia sebelumnya banyak mengandalkan pemain naturalisasi seperti Maarten Paes, Jay Idzes, Tom Hay. Namun, Kluivert tampaknya ingin menunjukkan bahwa para pemain asli Indonesia juga mampu bersaing di level tinggi. Pertandingan melawan Bahrain menjadi sangat penting bagi Indonesia setelah hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Australia, di mana skuad Garuda menelan kekalahan 5-1. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C dan wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Dengan absennya beberapa pemain naturalisasi, peluang besar pun terbuka bagi pemain-pemain lokal untuk unjuk gigi. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Sananta diprediksi akan menjadi andalan Kluivert dalam laga ini. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan bisa menjadi faktor pembeda. Ribuan pendukung Timnas Indonesia siap memberikan dukungan maksimal agar skuad Garuda bisa meraih 3 poin penting dalam laga ini. Keputusan Kluivert untuk mengandalkan pemain lokal kemungkinan akan menuai beragam reaksi. Beberapa pihak menilai langkah ini sebagai bentuk patriotisme dan kepercayaan pada pemain asli Indonesia. Namun ada pula yang menganggap keputusan ini terlalu berisiko, mengingat Bahrain merupakan tim yang memiliki pengalaman dan fisik yang kuat. Di sisi lain, PSSI pasti akan mendukung penuh keputusan Kluivert dan tetap optimis dengan peluang Timnas Indonesia di ajang kualifikasi ini. Kami percaya dengan strategi yang diterapkan pelatih. Ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain lokal untuk menunjukkan kualitas mereka, begitu kira-kira kata PSSI. Terlepas dari perdebatan yang terjadi, pertandingan pada 25 Maret mendatang dipastikan akan berlangsung sengit. Semua mata akan tertuju pada bagaimana strategi Kluivert tanpa pemain naturalisasi, serta apakah Indonesia mampu membungkam kritik dari Bahrain dengan kemenangan di lapangan. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Patrick Kluivert menurunkan skuad full pemain lokal untuk membantah sindiran dari pelatih Bahrain tersebut?
Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Dan coba berikan skor prediksi pada pertandingan nanti malam ya. Indonesia, hingga banyak sebagian supporter timnas Indonesia yang menilainya sebagai pemain tak nasionalis dan tak punya jiwa patriotisme, ternyata inilah penyebab utamanya Mads Hilgers selalu cedera saat membela timnas Indonesia. Simak baik-baik. Bukan karena tak nasionalis, penyebab Mads Hilgers sering cedera saat membela timnas Indonesia akan diulas channel Total Timnas. Mads Hilgers baru 3 kali membela timnas Indonesia setelah mendapatkan paspor Indonesia pada September 2024, namun tiap kali membela timnas Indonesia, bek 23 tahun ini mengalami cedera. Saat membela timnas Indonesia,